Baik teman-teman, kembali lagi dalam lanjutan video sebelumnya. Nah, ini masih terkait dengan pemahaman bisnis dan industri klien. Nah, ini ada dibagi menjadi 6 ya, terkait dengan pemahaman bisnis dan industri klien itu. Nah, yang pertama itu adalah review data industri. Ya, kita melakukan review data-data industri terkait apa? Misalkan publikasi yang ada di laporan keuangan, misalkan di CALK-nya bisa kita lihat. Kemudian di media bisa kita lihat nih rekam jejak dari industri ini dalam kurun waktu terakhir ya 3 tahun, 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat apakah terdapat perbuatan melawan hukumkah atau terdapat kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan dalam proses bisnisnya terkait dengan laporan keuangannya. Nah, ini kita bisa melihat sumbernya dari media ya, rekam jejak industri ini. Kemudian survei atau statistik bisa juga terkait dengan peraturan perundang-undangan, kemudian dan kontrak perjanjian. Itu review data industri. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah review info bisnis yang penting. Nah, terkait dengan masalah internalnya ya, gimana nih ADART perusahaannya ya. Kita pahami ADART-nya, kemudian risalah RUPS-nya ya, kita lihat juga gimana keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS terakhir. Kemudian analisis laporan ke regulator, misalnya laporan pajak. Apakah ada permasalahan terkait dengan perpajakannya ya, atau ada penggelapan pajak atau dan sebagainya, itu kita bisa lihat ya di review info bisnis ini. Kemudian ya kita lakukan walkthrough ya. Kemudian dengan kata lain kita melakukan tour ya ke perusahaan dan amati perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada temui komite audit dan manajemen ya, dan diskusikan terkait apa? Lingkup audit, kematangan pengendalian internal, perkembangan struktur organisasi dan risiko. Selanjutnya, tentukan ada atau tidak hubungan istimewa atau adakah transaksi ini berkaitan dengan pihak yang berrelasi ya. Nah, ini bisa juga nih ya, ada atau tidak hubungan istimewa itu seperti itu contohnya. Kemudian review kertas kerja audit tahun lalu. Nah, ini kita bisa mengerti ya, pahami bisnis dan industri klien itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 ini. Nah, ini risiko audit terkait dengan kontrol risk ya. Apa saja yang mempengaruhi kontrol risk? Yang pertama adalah terkait dengan komitmen dan integritas dari klien ya. Dan di sini juga ada penjelasan selanjutnya, bisa terkait dengan desain dan internal kontrolnya, apakah desain dan kontrolnya itu cukup efektif untuk mencegah adanya fraud dan mendeteksi adanya fraud atau salah saji terkait dengan error ya. Nah, itu kita lihat ya desain dan desain dan penerapannya ya. Nah, ini nggak cuma desainnya aja, tapi penerapannya juga. Kemudian kita bisa lihat rentang kendalinya. Nah, rentang kendali, rantai komando ya, ini sebenarnya ini satu aja ya, rentang kendali terkait dengan wewenangnya. Nah, apabila rantai komandonya itu terlalu jauh, maka kita bisa bilang risiko terkait dengan pengendaliannya itu cukup tinggi. Kenapa? Karena bagian yang mengawasi antara atasan dan pelaksana itu cukup jauh rentang pengendaliannya. Nah, oleh karena itu ini memungkinkan adanya risiko fraud ya yang diciptakan ya. Kenapa? Karena untuk atasan mengawasi pekerjaan pelaksana itu rentang kendalinya cukup jauh gitu ya. Kemudian kita lihat sejarah fraud yang pernah terjadi dan hasil temuan divisi internal audit jika ada nih ya, ini jika ada. Nah, control risk ini understanding internal control ya. Ini kita bisa mengukur control risk ini ya. Risiko terkait pengendaliannya ini tinggi atau rendahnya itu dipengaruhi terkait dengan pemahaman kita atas internal control atau pengendalian internalnya. Kemudian kita melihat ya atau menggunakan sistem notes atau control matrix ya, risk control matrix, dan di sini kita lakukan pengujian ya, test of control atau substantif yang terbatas ya.
Dan kita juga bisa melakukan substantif penuh. Nah, di sini bisa kita tentukan control risk-nya setelah melakukan tahapan ini. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup meminta keterangan dari personel entitas, mengamati penerapan pengendalian tertentu, menginspeksi dokumen dan laporan, menelusuri satu atau dua transaksi melalui sistem yang relevan dengan pelaporan keuangan atau dengan kata lain adalah walkthrough ya. Nah, ini ada pengendalian internal yang dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang sifatnya pervasif atau keseluruhan ya. Kita lihat pengendalian internal terkait dengan level entitas dan ada yang bersifat spesifik atau level aktivitas. Nah, ini ada tujuan entitas ya. Entities objective financial statement ya atau tujuan laporan keuangan entitas dan asersinya ya. Di sini ada governance ya terkait dengan tata kelolanya, ada leadership atau manajemennya, ada sistem informasinya terkait dengan revenue proses, purchasing, payroll dan proses-proses bisnis lainnya. Nah, di sini yang akan membentuk transaksi terkait dengan proses bisnis tersebut. Nah, ini kita skip aja pemahaman ini. Nah, di sini sistem notes itu seperti apa? Adalah pendokumentasian secara narasi atau proses atau sistem bisnis perusahaan atas suatu siklus transaksi tertentu. Walkthrough itu apa? Penelusuran sistem atau proses perusahaan untuk memastikan bahwa pengendalian yang tercatat itu benar-benar dilakukan. Kemudian kita melakukan test of control, itu adalah sebuah pengujian audit untuk memastikan bahwa seluruh kontrol atau pengendalian itu relevan dengan audit yang telah diimplementasikan dengan baik dan dapat diandalkan. Nah, ini kita skip aja. Nah, di sini ada ini ya, risiko salah saji material ya. Di sini ada engagement level dan assertion level. Engagement level ini dibagi lagi, ada significant risk of material misstatement. Nah, ini ada RMM, di sini juga significant RMM dan RMM ya. Nah, di sini ada ini identifikasi, ini bagian penilaian atau pengujian dan ini bagian respon atas risiko tersebut ya. Di sini ada level terkait dengan laporan keuangan secara keseluruhan ya. Nah, RM level itu terbagi menjadi dua, ada signifikan dan normal. Lanjut. Nah, ini kita lanjut aja ya. Terkait dengan RRM itu udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, nih, tingkat laporan keuangan itu tentu ya berdampak luas atau pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi banyak asersi. Contohnya pengabaian, pengendalian internal oleh manajemen ya. Kemudian disefisiensi ya atau deefisiensi lingkungan, pengendalian misalnya manajemen yang tidak kompeten. Nah, ini salah satu contoh yang memberikan dampak pervasif. Kemudian tingkat asersi itu mempengaruhi asersi tertentu aja. Golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dalam LK ya. Atau kita bisa bilang ya, yang bermasalah itu ya transaksi tertentu saja, atau saldo akun tertentu saja, atau pengungkapan dalam LK tertentu saja. Contohnya apa? Kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Nah, artinya di sini yang bermasalah adalah misalnya akun pendapatan saja. Itu dia dampaknya tidak pervasif ya, itu berkebalikan dengan tingkat laporan keuangan. Pertimbangan dalam penentuan tingkat risiko klien ya. Jadi dalam menentukan tingkat risiko klien, auditor itu perlu mempertimbangkan diantaranya memahami nature bisnis yang tadi, kemudian ada entitas klien ya. Ini ada UTE, understanding the entity, understanding the business, dan preliminary analytical review tadi. Ini rangkumannya ya. Kemudian melakukan penilaian terhadap history fraud yang pernah terjadi, dan yang ketiga menilai kelangsungan usaha klien atau going concern-nya gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat risiko klien. Apakah risiko tersebut tinggi, inherent risk-nya rendah, inherent risk-nya, control
control risk-nya tinggi, control risk-nya rendah ya. Ya, itu perlu dipertimbangkan ketiga ini untuk menentukan rendah atau tingginya. Lanjut, standar audit 320 ini mengatur terkait dengan materialitas ya. Nah, ini ada ruang lingkup dalam standar audit 320. Ruang lingkupnya adalah mengatur tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan, pelaksanaan audit ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam standar audit ya, materialitas itu diterapkan dalam tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan audit tersebut ya. Tujuannya apa? Agar auditor dapat menerapkan konsep materialitas secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Artinya ya, penentuan materialitas ini tujuannya untuk menentukan apakah salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan itu mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, atau dengan kata lain salah saji itu material atau tidak mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Nah, pokok-pokok utama dalam SA 320 ini adalah terkait bagaimana kita menentukan materialitasnya, yaitu materialitas baik itu materialitas terkait dengan tingkat laporan keuangan atau overall materiality, dan bagaimana materialitas terkait dengan akun atau transaksi ya, atau dalam bahasa lain adalah materialitas pelaksanaan atau performance materiality dalam perencanaan audit. Kemudian ada revisi sejalan dengan progres audit ya. Artinya materialitas ini bisa direvisi dalam tahap pelaksanaannya. Ya, jadi ketika kita melakukan penentuan materialitas pada tahap perencanaan, seiring kita melakukan audit dalam pelaksanaannya, ya kita bisa menemukan bukti-bukti audit ya, kita mempertimbangkan seberapa besar transaksi itu dan seberapa kemungkinan risiko itu. Nah, di situ kita bisa merevisi ya materialitas tadi ya. Apakah kita menaikkan tingkat materialitas atau kita menurunkan materialitas itu, tergantung kondisi yang kita temukan seiring dengan berjalannya progres audit. Kemudian terkait dengan dokumentasi terkait materialitas itu sendiri. Baik teman-teman, untuk video lanjutan kita akan bahas ya. Dan materi ini kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.